Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Jadi qala Nabiyyu li Ibnu Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud ini, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu itu di majelis ilmu, walaupun kamu itu tidak memegang pena, tidak menulis, tidak mencatat walau satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada kamu itu memerdekakan 1000 budak. Jadi hadis ini menegaskan betapa mulianya ilmu pengetahuan dan ulama. Sehingga kalau kita itu belajar, walaupun belajarnya itu hanya sekedar mendengar, tidak mencatat, tidak membawa pena, mendengarkan penjelasan ilmu pengetahuan dari seorang yang kita anggap sebagai pakar di bidang apapun ini. Ini jangan kemudian juga dibatasi hanya ilmu-ilmu agama, tapi ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu teknologi, ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu apapun yang digelar, yang kemudian kita duduk di majelis seperti itu walaupun hanya mendengarkan, tidak mencatat. Itu kata Nabi, itu lebih besar pahalanya, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin hidupnya sukses di dunia ini, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang hidupnya sukses di akhirat nanti, maka juga harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di keduanya, baik di dunia maupun di akhirat, maka harus didasari oleh ilmu hidupnya ini. Yang kalau bahasa kita sehari-hari sering berdoa itu kita ingin bahagia dunia akhirat. Yang doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, ini doa yang harusnya itu berkorelasi dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Agar betul-betul terwujud, tercipta apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kuncinya kata Nabi besar Muhammad SAW tidak ada lain adalah ilmu pengetahuan. Jadi baik untuk mencapai kehidupan yang sukses di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Kalau di dalam Islam kita mengenal ada berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi sarana kita untuk bisa menjalankan ajaran agama ini dengan baik dan benar. Kita ingin agama mewajibkan kita sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, sholat kita, puasa kita itu tidak akan sah kita lakukan kalau tidak didasari oleh ilmu pengetahuan kita yang baik dan benar tentang sholat, tentang puasa, tentang haji dan lain sebagainya. Maka lahirlah ilmunya yang disebut dengan ilmu fikih. Kemudian ada ilmu tafsir, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan lain sebagainya. Nah, agar menjadi umat beragama yang baik, memahami Islam yang baik, mau tidak mau kita harus mempelajari berbagai disiplin ilmu yang memang sudah dirumuskan oleh para ulama. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menegaskan bahwa ketika Islam memuliakan ilmu pengetahuan itu jangan kemudian orang berpikir bahwa ilmu yang dimuliakan itu hanya ilmu-ilmu keagamaan. Tentu tidak. Yang dimuliakan oleh Islam itu seluruh ilmu dengan berbagai cabangnya itu.
baik ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu non-agama. Apalagi dalam konteks kekinian sekarang ini kita sedang berhadapan dengan wabah virus corona. Maka ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu tentang pandemi, ilmu tentang virus itu menjadi sangat penting, sangat dibutuhkan oleh umat manusia pada saat ini. Maka mereka yang memiliki ilmu-ilmu itu semua, jika mereka kemudian mendedikasikan dirinya untuk berupaya bagaimana meminimalisir terjadinya korban di tengah masyarakat karena ganasnya wabah virus corona, maka mereka adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu yang lainnya, ilmu kimia, ilmu ekonomi yang selama itu digunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat untuk umat manusia, maka orang-orang seperti itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga kemudian diteruskan, wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi ta'ala. Jadi kata Nabi ini kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, seandainya kamu datang ke majelis ilmu dan kamu melihat wajah orang alim, sekali lagi orang pinter, ini pinter ini bukan cuma pinter dalam ilmu agama. Sehingga mereka yang pergi ke kampus, pergi sekolah, itu ketika melihat wajah gurunya, itu kata Nabi lebih baik dan lebih banyak manfaatnya, lebih banyak pahalanya daripada menyedekahkan 1000 kuda. Bayangkan. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Jadi kalau kita datang menuntut ilmu, melihat wajah guru kita, itu pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah 1000 kuda untuk kegiatan fisabilillah. Bayangkan. Kita tahu harga kuda mahal, dalam konteks zaman dahulu kuda itu mahal. Nah, seandainya ada orang itu menyedekahkan kudanya untuk jihad fisabilillah, bukan cuma 1 tapi 1000, itu tentu pahalanya sangat luar biasa besarnya. Karena harta yang ia keluarkan dalam bentuk kuda yang jumlahnya 1000 itu tentu sangat besar. Katakan kalau harga kuda 10 juta kali 1000 itu sudah berapa miliar. Nah, itu kalah besar pahalanya dibanding dengan kita memandang wajah orang alim, orang pintar, orang yang memiliki kepakaran. Sekali lagi saya ingatkan, orang alim yang dimaksud dalam hadis ini bukan cuman mereka yang sekarang ini kita sebut ulama, tapi termasuk para guru, para dosen, profesor, doktor yang ada di kampus-kampus itu, di mana kita mendengarkan mereka untuk mendapatkan ilmu, maka melihat wajah mereka itu kata Nabi, pahalanya lebih besar daripada sedekah 1000 kuda untuk perjuangan di jalan Allah.